adik-adik, kita ketemu lagi di sekolah minggu. Adik-adik sudah siap ya? Yuk kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami boleh sekolah minggu lagi, kami mau bernyanyi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu dapat buat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau juga pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar adik-adik? Bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama berkumpul untuk beribadah. Adik-adik, kalian tahu hari ini adalah minggu keberapa dari minggu Advent? Ya, minggu keempat. Artinya apa? Hari ini adalah minggu terakhir masa Advent, yaitu minggu keempat dari Advent. Dan minggu depan kita akan bersama-sama merayakan Natal. Hore! Adik-adik sekalian, kalian bersemangat untuk bersama-sama merayakan Natal? Langsung sangat berharap kita semua bersuka cita merayakan Natal. Nah adik-adik sekalian, berita Injil, berita kelahiran Tuhan Yesus perlu kita sampaikan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan. Seperti yang telah Lausus sampaikan pada waktu itu, bahwa Advent adalah penantian. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukan hanya berbicara tentang kelahiran Yesus, tapi berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Adik-adik sekalian, ayo kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Demikian juga, dimanapun juga kita berada, biarlah berita Injil itu boleh terus dikumandangkan. Ayo kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, Gloria, muliakan Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan
the mountain that Jesus Christ is born. And the shepherds kept there watching over silent flocks by night. And behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, the humble Christ was born. And God sent our salvation that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Langsung punya permen tongkat atau disebut juga candy cane dalam bahasa Inggrisnya. Adik-adik, permen tongkat ini bukanlah tradisi Natal yang ada di Israel pada saat itu. Tradisi ini dimulai pada tahun 1600 atau abad ke-17 di Eropa, tepatnya di Jerman. Dulu saat itu, permen itu bentuknya lurus, berwarna putih. Biasanya diberikan kepada anak-anak kecil atau bayi yang menangis, supaya mereka diam dan tidak lagi menangis. Jadi seperti dot. Kalau adik-adik tahu dot, tahu ya? Nah, itu mereka gunakan permen itu seperti dot. Tetapi pada akhirnya pada satu waktu, ada kepala paduan suara di Jerman, di Köln, kota Köln saat itu. Dia berpikir keras bagaimana caranya untuk menenangkan anak-anak ketika mengikuti kebaktian. Sebelum giliran mereka untuk tampil, bernyanyi, seringkali mereka membuat keributan, yaitu mereka ngobrol, mereka bicara-bicara, main-main dengan teman-teman yang lain. Nah, akhirnya dia menemukan suatu ide. Dibuatlah permen tongkat seperti ini. Ya, bukan lagi lurus tapi diberikan lekukan. Nah, sebelumnya adik-adik itu diberitahukan makna daripada permen tongkat ini yang memiliki simbol yaitu gembala-gembala. Adik-adik, ketika kita mengingat gembala-gembala pada hari kelahiran Tuhan Yesus, bukankah gembala-gembala mengalami suatu peristiwa yang luar biasa? Malaikat menampakkan diri, lalu setelah itu kembali melihat begitu banyaknya malaikat menyatakan diri, menaikkan pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan apa yang membuat gembala-gembala itu terkesima dan maka mereka takut? Kemuliaan Allah, sinar kemuliaan Allah melingkupi mereka, dan berita Natal disampaikan pada mereka. Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud atau kota Bethlehem. Adik-adik, hari ini adik-adik akan tahu lebih banyak tentang kota Bethlehem. Kenapa kota Bethlehem atau kota Daud ini menjadi begitu penting, yang merupakan tempat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sebelumnya kita mendengar
firman Tuhan yang disampaikan oleh Lausu Silvi, kita naikkan sebuah pujian terlebih dahulu. Ayo adik-adik, kita bersama-sama naikkan pujian ini. Comfort and joy, comfort and joy, comfort and joy, comfort and joy. God bless you, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy, comfort and joy. From God our heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same. How that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy, comfort and joy. Now to the Lord sing praises, all you within this place, and with true love and brotherhood each other now embrace. This holy tide of Christmas on Mother Tuesday face. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy, comfort and joy, comfort and joy, comfort and joy. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Lose. Pada hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Yuk, sikapnya yang baik, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami masih bisa berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin hati setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh memberikan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya telinga kami saja, tidak hanya kehadiran kami saja, tetapi juga kesungguhan hati kami untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dan kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Lose Silvi yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, kiranya Tuhan yang berikan hikmat bijaksana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum Lose mulai cerita, Lose mau nanya dulu nih. Ada nggak sih di antara kita yang belum pernah berjanji? Berjanji itu sesuatu yang udah cukup biasa ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Janji mau beresin mainan, janji mau datang tepat waktu, janji setiap minggu ibadah, janji mau pergi, janji ketemuan sama teman. Wah, banyak banget macam-macam janji. Dan janji tersebut kita ucapkan gak hanya ke teman kita, tapi juga bisa ke orang tua, ke Lose, ke guru, banyak ya. Nah, adik-adik, ternyata selain kita, Allah juga mengucapkan janji kepada manusia. Kepada manusia. Nah, banyak cerita di Alkitab juga yang menceritakan tentang Allah yang membuat perjanjian dengan manusia. Tapi tentu saja Allah lah yang membuat janji ya. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah tentang salah satu janji yang dibuat Allah. Sebelum kita belajar dan mendengarnya, Lose mau kasih lihat tentang gambar seseorang dulu. Nah, gambar ini adalah gambar seorang yang sedang bekerja. Wah, kira-kira pekerjaannya apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Ada domba, ada sungai, ada rumput. Kayaknya lagi di padang tuh. Mereka lagi apa ya? Kira-kira yang baju merah ini kerjanya apa ya? Apakah dia tukang rumput
Atau dia memang cuma numpang lewat aja di situ? Atau dia lagi hitung jumlah dombanya ada berapa? Kira-kira dia lagi ngapain ya? Kerjaannya apa ya yang membuat dia ada di situ? Betul sekali adik-adik, dia adalah seorang gembala. Tugas gembala itu nggak hanya menjaga domba-dombanya dari binatang buas, tetapi juga membawa domba-dombanya ke padang rumput hijau supaya mereka bisa makan enak, membawa ke air yang bagus supaya mereka bisa minum dengan bersih. Nah, adik-adik, kita mau kenalan dengan gembala ini. Kalau dilihat dari tampangnya kayaknya masih muda ya. Nah, gembala ini adalah anak yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Jadi dia ini anak bungsu di keluarganya. Jadi kakak-kakaknya kemana ya? Kok nggak ada yang bantuin dia jaga domba? Kakak-kakaknya semua lagi pergi berperang. Anak ini adalah bagian dari bangsa Israel. Dan ketika itu bangsa Israel sedang melawan bangsa Filistin. Jadi kakak-kakaknya ini lagi pergi ke medan perang dan dia yang ditugasin menjadi gembala bagi domba-domba ayahnya. Adik-adik yang ada yang tahu siapa sih gembala muda yang masih harus menjaga domba ini sementara kakak-kakaknya berperang? Gembala ini kemudian ditahbiskan, dituangkan minyak dalam sebuah upacara di atas kepalanya. Artinya dia sedang dinobatkan menjadi sesuatu dengan kedudukan yang sangat penting. Ini yang tadinya seorang gembala muda, sekarang dia sedang dinobatkan menjadi seorang raja. Nah, adik-adik, mulai ketebak nggak siapa ya kira-kira orang ini? Siapa ya yang tadinya seorang gembala muda, kemudian dia dinobatkan menjadi raja. Terus dia adalah seorang yang anak bungsu di antara keluarganya. Siapa ya kira-kira? Siapa? Iya, betul sekali. Dia adalah Daud, adik-adik. Nah, Daud ini dinobatkan menjadi raja. Ada yang masih ingat siapa nabi yang menobatkan Daud? Nabi Samuel. Nah, Samuel sedang mengurapi Daud untuk menjadi raja atas Israel. Karena raja sebelumnya sudah ditinggalkan oleh Tuhan karena udah melanggar perintah Tuhan, udah nggak taat. Nah, Daud ini kemudian menjadi raja atas Israel. Dia memerintah dengan baik dan dia melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Dan dia juga menjadi raja yang bahkan dikatakan berkenan di hati Tuhan. Dan Daud ini membuat Israel memimpin dengan baik sehingga Israel berkembang besar. Tentu saja karena ada Tuhan yang menolong dan menyertai Daud. Nah, kerajaan Israel semakin lama semakin besar dan semakin luas karena dipimpin oleh Daud yang disertai Tuhan. Nah, suatu hari Daud ini berpikir, kerajaanku sudah cukup besar, sudah cukup maju, bahkan sekarang aku punya istana yang megah, istana yang besar sekali. Tapi, masa ya rumah buat Tuhan hanya di dalam kemah biasa aja ya? Kayaknya tabut itu harus disimpan di tempat yang bagus. Adik-adik masih ingat? Tabut itu merupakan lambang kehadiran Tuhan di antara bangsa Israel. Nah, ketika itu mereka menyembah Tuhan diwakili imam di dalam sebuah kemah suci. Dan hanya imam doang yang bisa masuk ke sana. Nah, Daud ini berpikir, saya punya istana yang bagus, istana yang megah. Masa Tuhan hanya diam di dalam sebuah kemah aja? Makanya Daud berpikir ingin membangun sebuah bait Allah, yaitu rumah buat Tuhan yang sangat besar dan bagus. Tetapi ketika Daud memiliki rencana ini, Allah berkata kepada Daud melalui seorang nabi. Allah bilang, nanti bukan kamu yang akan membangun bait Allah tersebut untukku, tapi keturunanmu, anakmu yang akan membangun bait tersebut untukku, karena tanganmu sudah terlalu penuh dengan darah. Dan aku juga berjanji bahwa keturunanmu akan menjadi penguasa
untuk selama-lamanya. Wah, ini merupakan janji yang kita dengar, janji yang diberikan Allah kepada Daud. Kemudian, waktu pun berlalu, Daud semakin tua dan sudah saatnya digantikan. Penerus selanjutnya, ada yang masih ingat siapa penerusnya Daud? Huruf depannya S. Siapa ya kira-kira? S. Siapa ya? Raja ini juga dikenal sebagai raja yang paling berhikmat dan memiliki kebijaksanaan, sampai terkenal ke bangsa-bangsa lain. Siapa? Tadadadam, dia adalah Raja Salomo. Nah, Daud sudah sampai di hari tuanya, sudah saatnya digantikan dan dia memberikan pesan kepada Salomo untuk memimpin negaranya dengan baik, untuk selalu ingat untuk taat pada Tuhan, takut akan Tuhan, supaya Tuhan terus memimpin bangsa Israel dengan baik. Tuhan terus menyertai. Nah, jadi Daud juga mengingatkan kepada Salomo mengenai janji Allah kepada Daud dan keturunannya, dan juga mengingatkan Salomo untuk nanti membangun bait Allah. Bahkan Daud juga sudah menyiapkan beberapa bahan yang diperlukan untuk membangun bait Allah. Dan benarlah seperti yang dikatakan oleh Allah bahwa kemudian di zaman Raja Salomo dibangunlah sebuah bait Allah yang megah dan bagus sekali. Nah, adik-adik, tadi kan ada dua hal ya yang disampaikan Allah kepada Daud. Yang pertama tadi bahwa Salomo yang akan memimpin pembangunan bait Allah, dan yang kedua bahwa Daud dan keturunannya yang akan memimpin dan menjadi penguasa atas Israel, bahkan menjadi penguasa untuk seterusnya. Nah, tapi kita tahu bahwa ternyata itu nggak berlangsung lama. Setelah Salomo ternyata pada akhir hidupnya ditemukan tidak setia karena dia memiliki banyak pasangan, sehingga dia juga menyembah berbagai macam Allah. Wah, padahal Allah itu kan hanya ada satu ya adik-adik, tapi karena Salomo ini memiliki pasangan dari bangsa-bangsa lain, dia jadi ikutan menyembah bangsa-bangsa lain, Allah-Allahnya bangsa lain. Jadi Salomo menjadi nggak setia dan akhirnya kerajaan Israel pun terpecah. Nah, selama sekitar 400 tahun kemudian, kerajaan Israel sempat dipimpin oleh keturunan Daud, tapi setelah itu kerajaan Israel harus semakin terpecah lagi, bahkan sampai dibawa ke pembuangan, dijajah oleh bangsa lain, dan mereka tidak lagi tinggal di Israelnya itu, karena mereka udah sampai berpencar kemana-mana, udah sampai dibuang. Dan mereka mengalami yang namanya zaman kegelapan, yaitu zaman seolah-olah di mana Allah tuh nggak ada di antara mereka. Kenapa? Karena mereka bandel banget. Mereka terus-menerus nggak taat, mereka terus-menerus masih gak kapok menyembah Allah lain. Di antara masa-masa tersebut, datanglah seorang nabi yang bernama Nabi Mika. Nabi Mika ini menyampaikan sebuah nubuat yang mengingatkan mereka akan janji Allah kepada Daud. Nah, Nabi Mika ini mengatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagi Allah seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Nah, adik-adik, setelah selesai nubuat ini disampaikan, apakah setelah itu janji Allah langsung dipenuhi? Bukan besokannya, bukan lusanya, bukan besok-besoknya, bukan minggu depannya, bukan tahun depannya. Wah, tapi masih berpuluh-puluh tahun kemudian, beratus tahun kemudian, sampailah kita ke sebuah kota di mana kita akan bertemu dengan seorang wanita muda, seorang gadis muda yang minggu kemarin diceritakan sama Lo Seifon, seorang gadis muda yang hidupnya sangat saleh dan dia taat kepada Allah. Ada yang masih ingat namanya siapa? Betul, kita akan bertemu dengan seorang gadis muda yang bernama Maria, orang yang hidupnya saleh,
Saleh itu artinya taat dalam beragama, seorang yang baik, seorang yang rajin beribadah, taat kepada Allah. Nah, Maria mendapatkan berita bahwa dia hamil dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak yang disebut Immanuel. Maria ini punya pasangan, seorang tunangan yang merupakan keturunan Daud, adik-adik. Wah, kalian tentu sudah tahu dong namanya siapa? Betul, Bapak Yusuf. Nah, Bapak Yusuf ini ternyata kalau ditelusurin ke atasnya, dari papanya, kakeknya, kakek moyangnya, terus ditelusurin, dia adalah keturunan dari Raja Daud, adik-adik. Nah, jadi kemudian Maria dan Yusuf ini pun menikah. Tetapi ketika mereka menikah, Maria sudah hamil bayi Yesus ya, karena bayi Yesus itu lahir dari kandungannya Roh Kudus. Nah, adik-adik, ketika mereka sudah menikah, mereka tinggal di sebuah kota yang namanya Nazaret. Tapi suatu hari muncul sebuah perintah dari pemerintahan yang berkata, oke, sekarang kita akan mengadakan sensus penduduk. Jadi semua orang yang lagi nggak di tempat tinggalnya masing-masing, semua harus pulang kampung untuk mendaftarkan kependudukannya. Nah, jadi kalau misalkan nih adik-adik, kalian tuh orang Jakarta, tapi lagi ke Bandung, lagi tinggal di Bandung untuk sementara. Nah, kalian harus pulang dulu ke Jakarta buat lapor. Saya ini orang Jakarta. Kalau zaman dulu, nggak ada kayak sekarang, ada kereta, ada mobil, ada motor, ada pesawat. Nggak ada, jadi mereka harus jalan, dan ya paling hebat bisa naik keledai atau naik kuda. Nah, jadi mereka harus pulang karena mereka tinggal di Nazaret, Yusuf dan Maria ini. Mereka harus pulang ke kota asal mereka, yaitu, ada yang tahu apa? Yaitu Bethlehem, adik-adik. Dari Nazaret, mereka harus ke Bethlehem. Nah, adik-adik masih ingat tadi apa yang dikatakan oleh Nabi Mika? Hai Bethlehem, yang terkecil di antara kaum Yehuda, akan bangkit darimu seorang yang akan memerintah Israel. Berarti akan lahir seorang raja ya, adik-adik, yang akan memerintah Israel. Wah, kira-kira siapa ya? Nah, Maria dan Yusuf pun menempuh perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Mereka harus menempuh perjalanan yang nggak sebentar. Wah, mereka, si Yusuf itu jalan kaki, dan Marianya karena dia lagi hamil, dia naik keledai. Dan sampailah mereka di kota Bethlehem. Wah, mereka lagi berjalan. Sampailah mereka di kota Bethlehem. Di sana mereka perlu mendaftarkan kependudukannya dan bilang, saya orang Bethlehem nih. Nah, tapi adik-adik coba bayangkan ya, pemerintah tiba-tiba mengeluarkan sebuah perintah bahwa semua orang harus pulang ke daerah masing-masing dan mendaftarkan kependudukannya. Jadi karena orang-orang pada pulang kampung, mendadak tiba-tiba penginapan rame atau enggak? Betul, penginapan pada rame, hotel-hotel. Bukan hotel ya, kalau zaman dulu bilangnya penginapan. Nggak semegah hotel-hotel kayak sekarang. Nah, jadi mereka datang ke tempat penginapan buat mencari tempat. Sampai ke tempat pertama. Permisi, apa masih ada kamar kosong? Aduh, maaf, udah nggak ada, udah penuh semua di sini. Coba cari ke tempat lain aja. Wah, mereka pun pergi lagi. Permisi, ada tempat kosong? Aduh, maaf Pak, di sini udah penuh semuanya, udah nggak ada tempat lagi, nggak ada kamar kosong. Maaf. Mereka harus pergi lagi. Permisi, apa ada kamar kosong? Aduh, maaf Tuan, di sini kami sudah penuh, udah nggak ada lagi kamar kosong. Wah, Maria dan Yusuf bingung banget. Gimana ya? Ini udah malam, mereka pasti udah capek banget kan perjalanan jauh. Terus sekarang mereka mau istirahat pun nggak menemukan tempat. Kemudian mereka sampai ke tempat lain lagi. Permisi, Pak, apakah punya tempat kosong? Waduh, gimana ya? Kalau kamar kosong sih saya udah habis nih, Pak, udah nggak ada lagi. Tapi ya kalau mau tempat kosong sih, ya ada sih. Tapi, gimana ya? Bapak lihat dulu deh tempatnya.
Nah, Yusuf dan bapak-bapak itu pun datang ke tempat ini. Ternyata tempatnya adalah sebuah kandang adik-adik. Sebuah kandang yang artinya bukan sebuah kamar, bukan sebuah kamar yang layak, tapi sebuah kandang. Aduh, Yusufnya bingung gimana ya. Tapi juga udah malam, Marianya juga kasihan, udah capek. Terus udah hamil kan, aduh tuh tambah capek lagi dobelnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam aja di situ dan beristirahat. Dan disitulah kita tahu bahwa seorang bayi lahir di palungan dan dibungkus kain lampir. Yaitu adalah bayi Yesus. Nah, adik-adik masih ingat apa sih tadi janji Allah kepada Daud? Iya, selain bait Allah, janji yang kedua adalah bahwa keturunan Daud akan memerintah untuk seterusnya. Dan yang kedua, kita diingatkan lagi oleh Nabi Mika bahwa dari Bethlehem akan bangkit seorang yang memerintah bangsa Israel. Sampai seterusnya. Dan hari Minggu depan kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem dan dia lahir sebagai keturunan Daud. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah bukti janji yang diberikan oleh Allah kepada Daud. Karena Tuhan Yesus lahir dan dia juga berkuasa nggak hanya atas Israel, tapi menjadi raja di atas segala raja. Raja yang memerintah bukan cuma sebentar, bukan cuma berapa puluh tahun, tapi untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, dari sejak Allah mengucapkan janji itu kepada Raja Daud, sampai kemudian kelahiran Tuhan Yesus, itu waktunya nggak sebentar adik-adik. Beratus-ratus tahun baru janjinya kejadian. Tapi ada juga janji yang disampaikan dan kejadiannya nggak lama. Nah, adik-adik, satu hal yang kita perlu percaya dan yakini adalah bahwa janji yang diberikan oleh Tuhan, janji yang diberikan oleh Allah adalah janji yang udah pasti yakin banget akan amat sangat ditepati. Tapi hanya Allah yang tahu kapan waktunya, karena Allah lah yang tahu kapan waktu yang terbaik untuk menepati janji tersebut. Nah, adik-adik, kita mau belajar percaya bahwa janji Tuhan akan selalu ditepati. Adik-adik tahu janji apa lagi yang Tuhan katakan kepada kita? Dia berjanji akan kembali. Jadi kita percaya akan janji Tuhan mengenai kedatangannya yang kedua kali. Kita juga nggak tahu kapan, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Hanya Bapa yang tahu kapan waktunya. Oleh karena itu, tugas kita adalah berjaga-jaga senantiasa. Gimana berjaga-jaganya? Selalu setia kepada Tuhan, selalu taat kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang menepati janjinya, Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, Tuhan melihat kita sedang setia. Nah, adik-adik, 2 hal yang kita mau pelajari hari ini. Yang pertama adalah bahwa Allah adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dan yang kedua, ketika kita menunggu janji Tuhan, bagian kita adalah tetap setia. Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan melihat, sebelum melihat ayat hafalan, mari kita sama-sama berdoa dulu. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami, kembali menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memenuhi janji-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa janji-Mu akan ditepati di saat yang tepat menurut-Mu. Dan kami juga percaya bahwa apa yang Kau berikan adalah yang terbaik bagi kami. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia ketika menunggu janji Tuhan. Tolong kami supaya ketika Engkau datang kembali yang kedua kali, Engkau pun mendapati kami masih tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membawa persembahan kita. Persembahan kali ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama dan kedua, lalu disambung dengan ayat ke-10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik sekalian, sama seperti orang-orang Majus membawa persembahan kepada Tuhan, mari kita bawa persembahan dengan hati yang tulus dan sungguh di hadapan Tuhan, sambil menaikkan pujian, Kami Majus dari Timur. Kami Majus dari timur, datang cari raja benar. Lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Lahir raja damai baka, masku bawa kepadanya. Dia memerintah umatnya sampai selamanya. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Aku bawa persembahan, dupa nan harum kemenyan, lambang doa yang beriman kiranya berkenan. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Mur pahit juga ku beri, lambang duka cita pedih, sengsara mati disalib dan kubur yang sepi. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia,
dapat terangnya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa syukur. Adik-adik semua ikuti Lause ya. Ayo, semuanya berdiri. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau begitu baik. Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia ini, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus telah Engkau utus juga untuk menguatkan dan memimpin kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur pada hari ini, kami boleh membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan, dan tolong kami. Bukan hanya uang yang kami bawa, namun hidup kami di hadapan Tuhan adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai kebaktian sekolah minggu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh mewarisi janji-janji Tuhan yang pasti Tuhan genapi. Dan kami mengimani dan memegang janji-Mu seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi adik-adik, ingat ya, kita kebaktian dan merayakan Natal tanggal berapa? Tanggal 26 Desember, yaitu minggu depan. Jam berapa? Jam 10 pagi, betul. Kita akan gunakan Zoom. Dari awal hingga selesai, kita menggunakan Zoom. Jangan sampai terlewatkan, adik-adik, bangun pagi, persiapkan diri kalian baik-baik untuk mengikuti kebaktian dan perayaan Natal. Semangat dan sukacita. Untuk berikutnya, Lause mau sampaikan pada kalian, selama 1 minggu ini, kalian di rumah membuat suatu aktivitas. Dan nanti Lause akan tayangkan contoh-contoh aktivitas yang akan adik-adik buat. Kita saksikan bersama-sama, yuk! Nah, adik-adik dapat gunakan stik es krim ataupun bahan-bahan yang ada di rumah. Kalian diminta untuk membuat hiasan atau ornamen Natal, yaitu pohon Natal. Adik-adik buat sebagus-bagusnya ya, dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Adik-adik sekalian, nanti yang paling bagus akan dipilih 3 orang pemenang. Adik-adik setelah membuat, tolong dikirimkan ke Lause sekolah minggu, supaya nanti dapat dicari, dilihat siapakah pemenangnya. Dan adik-adik juga nanti akan menunjukkan karya adik-adik di saat kita merayakan Natal nanti melalui Zoom. Demikian adik-adik, mohon adik-adik sekalian dapat bekerja, membuat itu dengan sukacita, dan melakukan yang terbaik. Adik-adik sekalian, kita sudah di penghujung acara pada hari ini. Sebentar kita akan berpisah dan adik-adik masuk ke kelas aplikasi masing-masing. Dan adik-adik sekalian, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Gembala kita yang baik, memberkati adik-adik sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.